Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam sarapan rohani bersama dengan jemaat di Galang Nihyang Abian Base. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan setiap tugas aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan boleh menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Bahkan malam tadi Tuhan juga boleh menyertai kami dalam istirahat, dan Tuhan membangunkan kami di pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita. Saat ini ya Bapa, kami rindu kembali datang kepadamu sebelum kami memulai setiap tugas dan aktivitas kami di minggu yang baru ini. Mohon Tuhan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami boleh melakukannya dengan mengingat bahwa firman Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman yang indah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini 13 Januari 2025 terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-37 dan juga Lukas 11 ayatnya yang ke-34. Pembacaan yang pertama dalam Mazmur 119 ayat yang ke-37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Dan dalam Lukas 11 ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Demikianlah dua pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang diberikan tema tetap fokus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita pernah melihat hewan yang bernama kuda. Kalau kita lihat ketika kuda itu sedang membawa penumpang, mungkin ada di beberapa pasar seperti di Yogyakarta atau mungkin di daerah Kuta, itu ada kuda yang membawa penumpang. Biasanya mereka akan diberikan penutup mata. Penutup mata berfungsi supaya mereka bisa fokus jalan ke depan dan tidak terganggu pandangannya dengan ramainya orang di sekitar mereka. Sebab kuda adalah seekor hewan yang sangat mudah terganggu fokusnya ketika melihat banyak hal di sekitarnya. Bahkan ketika dia mendengar suara yang keras, dia bisa saja melompat. Sehingga dengan adanya penutup mata ini, maka mereka dapat lebih fokus dan lebih tenang dalam berjalan ke depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia juga memerlukan penutup mata, tetapi berbeda dengan apa yang dimiliki oleh seekor kuda. Kita memerlukan penutup mata rohani. Mengapa demikian? Sebab dalam kehidupan ini ketika kita berjalan ke depan, banyak sekali ada masalah, banyak sekali ada rintangan, bahkan ada godaan-godaan yang mampu mengambil fokus kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa menjadi penggoda-penggoda, baik itu harta duniawi, baik itu kesuksesan, baik itu jabatan, bisa menggodai kita sehingga membuat kita mungkin merasa ingin belok kanan atau ingin belok ke kiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Jadi pemazmur meminta kepada Tuhan supaya ia dapat tetap fokus untuk melihat apa yang ada di depannya. Supaya ia tidak melihat ke kanan ke kiri, tapi ia bisa tetap fokus untuk melayani Tuhan. Sehingga ia minta dilalukan dari hal-hal yang hampa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seharusnya kita meminta kepada Tuhan untuk tetap membuat kita fokus. Fokus dalam melayani Tuhan, fokus dalam berjalan ke depan, berjalan lurus, sehingga apa yang di sekitar kita yang mencoba mengambil perhatian kita, kita tidak terbawa arus oleh mereka. Kemudian kita juga diingatkan di dalam pembacaan yang kedua,
Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi mata ini bisa kita lihat sebagai jendela dunia. Ketika orang baru lahir, dia membuka mata, dia melihat dunia yang pertama. Begitu juga dengan kita. Ketika kita bangun pagi, membuka mata, kita kembali melihat dunia ini. Jadi mata adalah jendela dunia. Kita bisa melihat luasnya dunia. Kita bisa melihat hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk dalam dunia ini. Dan di sanalah kita diingatkan untuk tetap fokus sebagaimana firman Tuhan dalam pembacaan yang pertama. Sehingga ketika kita melihat hal itu baik, hendaklah kita melakukannya. Tapi ketika kita melihat hal itu buruk, hendaklah kita tidak melakukannya. Sebab dikatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau kita melihat hal yang baik, melakukan hal yang baik, maka tubuh kita akan terang. Namun, apabila kita melihat hal yang buruk dan kita melakukannya, maka gelaplah tubuh kita. Sehingga kalau kita melihat yang baik dan buruk tetapi kita memilih untuk melakukan yang baik, maka kita akan tetap di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana penutup mata kuda membantu untuk tetap pada jalan yang benar, maka kita pun perlu melatih dan menjaga pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, dapat kita lakukan dan dapat kita lewati bersama dengan Dia. Sehingga segala rintangan, segala hal yang ada di sebelah kita, kanan kiri kita, yang mungkin ingin mengambil fokus kita, yang mungkin menjadi penggoda-penggoda kita di dunia ini, kita dapat mengabaikan mereka. Dan mungkin hal ini tidak semudah yang kita ucapkan, tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Ia Allah yang akan menolong kita dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berdoalah untuk tetap Tuhan kuatkan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa bersandar kepada manusia, tapi kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita bisa tetap fokus kepada Tuhan, maka tetaplah andalkan Dia. Tetaplah pakai kacamata rohani itu, tetaplah minta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Sehingga masalah yang datang kepada kita, pergumulan yang mungkin kita jumpai saat ini, tidak membuat kita hilang fokus dari Tuhan, tapi justru menguatkan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan. Begitu juga ketika hari ini kita akan mengambil bagian dalam setiap tugas pelayanan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita di minggu yang baru, hendaklah kita tetap meminta pertolongan pada Tuhan supaya kita tetap dimampukan untuk fokus dan juga melewati hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tetap fokus di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam melakukan pelayanan kami. Fokus untuk berjalan kepada Tuhan, fokus untuk berjalan beriringan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap pergumulan, setiap rintangan, bahkan setiap godaan-godaan di sekitar kami, boleh kami lewati dengan tetap tenang dan yakin serta percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa, agar kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap tugas pelayanan kami di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan tetap bersukacita dan fokus untuk tetap memuliakan nama Tuhan saja. Bahkan bagi setiap kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan berikan kekuatan, mohon Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh tetap mendapatkan kesegaran dan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan, kami juga memohon Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga kami,
agar kami boleh tetap bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan gumul juang yang mungkin sedang kami alami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama Allah tertuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.